Umat Katolik sering bertanya begini, kita kalau misa, kok kita terus menerima tubuh Kristus? Kapan minum darah Kristus itu? Alias hanya menerima hosti, tidak minum anggurnya. Apakah gereja itu pelit? Para sahabatku terkasih, pada saat-saat tertentu memang kita menerima tubuh dan darah Kristus atau menerima komuni dalam dua rupa. Misalnya pada saat komuni pertama, seseorang bisa menerima komuni dalam dua rupa. Selain itu misalnya ketika orang menikah dalam menerima sakramen perkawinan, di sana pasangan itu menerima komuni dalam dua rupa. Kemudian juga misalnya ketika kita misa dalam jumlah yang terbatas, umat yang jumlahnya terbatas, di sana juga akan dilayani komuni dalam dua rupa. Dan contoh lain misalnya ketika kita hadir misa di sebuah biara, karena di sana biarawan biarawati itu jumlahnya terbatas, maka di sana komuni juga dibagi dalam dua rupa. Jadi ada beberapa momen, beberapa kesempatan kita bisa menerima atau menyambut komuni itu dalam dua rupa. Jadi seandainya para sahabat ada yang belum pernah sama sekali, bisa nanti berkunjung ke sebuah biara, ikut misa di sana. Barangkali di sana akan bisa menyambut komuni dalam dua rupa. Jadi ini beberapa momen, beberapa kesempatan kita bisa menyambut atau menerima komuni dalam dua rupa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa kita lebih sering menerima hosti dan bukan sekaligus dengan anggur? Para sahabatku terkasih, ada dua alasan mendasar. Ada banyak sebenarnya alasan, tapi saya lebih menyoroti dua alasan yang sangat mendasar yang kiranya ini bisa memberikan jawaban kepada kita. Pertama, dengan menerima hosti, itu bukan berarti Yesus itu terbagi-bagi. Yesus hadir sepenuhnya di dalam roti maupun di dalam anggur yang sudah dikonsekrir. Jadi bukan berarti dengan menerima tubuh Kristus berarti Yesus itu hanya setengah yang kita terima. Baik di dalam hosti maupun di dalam anggur yang sudah dikonsekrir, Yesus hadir sepenuhnya. Lagi pula, darah itu tidak pernah hidup di luar tubuh. Maka dengan menerima tubuh Kristus dalam bentuk hosti itu, kita sebenarnya di sana sudah menyambut darah Kristus. Kemudian hal yang kedua, ini alasan pastoral. Kalau kita bayangkanlah misa itu dihadiri umat dalam jumlah yang begitu besar. Lalu di sana akan dilakukan pembagian komuni dalam dua rupa. Berapa banyak waktu yang harus dibutuhkan oleh kita yang ada di sana termasuk imam untuk melayani komuni ini? Berapa banyak waktu yang harus dibutuhkan? Sementara jumlah imam kita terbatas. Lalu umat di tempat yang lain juga akan menunggu imam yang sama untuk pelayanan itu. Jadi kalau misa itu dihadiri begitu banyak umat, dapat kita bayangkan berapa banyak waktu yang harus dibutuhkan untuk pelayanan komuni dalam dua rupa. Ini alasan pastoral yang pertama. Yang kedua, dapat kita bayangkan juga kalau pembagian komuni dalam dua rupa itu dihadiri oleh umat begitu banyak di dalam misa itu, ada saja kemungkinan terjadi di sana anggur itu atau darah Kristus itu akan tumpah ke lantai atau ke tanah pada saat pembagian itu. Tubuh Kristus saja seringkali jatuh, apalagi darah Kristus ini. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang dipertimbangkan oleh gereja. Maka ketika kita merayakan perayaan Ekaristi dalam jumlah yang begitu besar, umat hanya menerima komuni dalam satu rupa. Terima kasih, kiranya pencerahan ini bisa bermanfaat bagi kita.